Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil wawancara bersama narasumber dari PT Revoyu guna untuk memenuhi tugas UAS pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bu Ervina Maulida, SPD MBA. Baik, yang pertama itu ada profil perusahaan Revoyu. Revoyu adalah platform pembelajaran daring yang berfokus pada pengembangan keterampilan digital marketing. Platform ini menawarkan berbagai program pembelajaran digital marketing yang berkualitas, mulai dari tingkat pemula hingga profesional. Kemudian ada dokumentasi, di sini ada data narasumber, yaitu narasumber dengan Kak Dinda Deselia sebagai Special Project Lead. Lokasinya ada di Filosofi Coffee Postblok. Waktu pelaksanaannya 19 Oktober 2024. Lalu pewawancaranya ada kami berdua. Yang pertama ada Monika Nirwana Fitriani dengan NIM 1709622624069. Ada Mahira Kanita, saya sendiri, dengan NIM 17096248081. Materi selanjutnya yaitu ada metode wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung bersama narasumber. Pelaksanaan wawancara dilakukan di sebuah kafe. Metode yang dilakukan yaitu pengumpulan data kualitatif dengan wawancara secara langsung. Kemudian di sini ada tujuan wawancaranya. Yang pertama memahami sejarah awal berdirinya perusahaan Revoyu, yang kedua memahami strategi dan visi dari Revoyu, yang ketiga memahami tanggung jawab dan kontribusi manajer dalam mendukung program-program Revoyu. Yang keempat ada mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Revoyu dalam menjalankan program-programnya dan bagaimana solusi diimplementasikan untuk mengatasi kendala tersebut. Yang kelima ada mengidentifikasi inovasi yang telah dilakukan serta rencana strategis Revoyu untuk tetap relevan dan memberikan nilai tambah di masa depan. Selanjutnya ada hasil analisis. Analisis struktur organisasi Revoyu. Struktur organisasi Revoyu tersebut merupakan struktur organisasi fungsional, di mana struktur ini sesuai dengan teori dalam buku Richard L. Duff tentang Designing Adaptive Organization. Pada perusahaan Revoyu, struktur organisasi ini membagi tugas berdasarkan fungsi-fungsi utama yang mendukung tujuan perusahaan. Mengelompokkan posisi ke dalam departemen berdasarkan keterampilan, keahlian, aktivitas kerja, dan penggunaan sumber daya yang serupa, seperti divisi BPB program, yaitu menangani program pelatihan untuk bisnis ke bisnis atau corporate training. Yang kedua ada divisi B2C operation, yaitu mengelola operasional kelas dan kursus untuk individu, seperti full stack digital marketing dan full stack data analytics. Yang ketiga ada divisi enrollment, yaitu bertanggung jawab atas proses pendaftaran dan wawancara calon mahasiswa. Yang terakhir ada divisi internal management, yaitu mengelola aspek keuangan dan operasional sumber daya manusia atau people operation. Kemudian di sini ada analisis kultur Revoyu, yaitu budaya dari komunikasi Revoyu sendiri. Nah, Revoyu Culture ini ada 4 elemen, yaitu kindness, highness standar, radical candor, dan passion. Komunikasi interpersonal yang efektif, Revoyu menekankan pada nilai kindness dalam interaksi, di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat dan ramah, terlepas dari posisi atau jabatan mereka. Terkait dari teori Richard L. Duff, yang menyebutkan bahwa komunikasi yang mendukung menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan saling menghormati, memungkinkan orang merasa dihargai dan didengar. Karena berkomunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membujuk dan mempengaruhi orang lain. Dengan pendekatan ini, Revoyu memastikan komunikasi interpersonal dilakukan dengan empati dan menghindari agresivitas atau dominasi. Selanjutnya ada prinsip high standard, mencerminkan pentingnya kejelasan dalam menyampaikan ekspektasi dan berorientasi pada hasil yang maksimal. Pada prinsip ini berhubungan dengan konsep formal communication channels, yang dijelaskan pada buku Richard L. Duff, jalur komunikasi yang jelas membantu memastikan setiap pesan tersampaikan secara efektif untuk mencapai standar kerja yang tinggi. Revoyu menerapkan komunikasi yang terstruktur dalam tim, sehingga meminimalkan ambiguitas dan meningkatkan produktivitas. Dalam prinsip ini, Revoyu menerapkan komunikasi horizontal, di mana adanya pertukaran informasi antara satu tim dengan tim lainnya, guna memberikan dukungan atau mengkoordinasikan suatu kegiatan. Kemudian ada prinsip radical candor, yaitu menekankan pada keterbukaan dalam memberikan dan menerima umpan balik, dengan fokus pada perbaikan dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Pada prinsip ini terkait dengan feedback and learning dalam komunikasi, di mana Richard L. Duff menekankan pentingnya menerima dan memberikan umpan balik untuk memastikan keselarasan pemahaman dan peningkatan performa karyawan. Dengan menerapkan radical candor, Revoyu memastikan adanya komunikasi dua arah yang terbuka, di mana kritik membangun menjadi alat untuk perbaikan tim dan individu. Kemudian yang keempat ada prinsip passion, menciptakan budaya kerja yang antusias dan menyenangkan, di mana komunikasi dilakukan dengan sikap positif, menciptakan koneksi emosional, dan membangun semangat tim. Komunikasi informal seperti ini meningkatkan hubungan interpersonal dan motivasi. Revoyu mengintegrasikan semangat ini ke dalam berkomunikasi baik, dalam interaksi, dalam lingkup pekerjaan, maupun dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya itu ada analisis
Analisis Planning Review. Berdasarkan jawaban narasumber pada pertanyaan keempat, dalam membuat suatu proyek harus berdasarkan riset terlebih dahulu. Pada buku Richard Elder dijelaskan untuk mencapai suatu goal dibutuhkannya suatu planning. Pada langkah pertama, review menjalankan analisis kebutuhan atau develop the plan yang merupakan langkah penting dalam proses perencanaan. Kemudian menganalisis situasi atau translate the plan. Membandingkan proyek ini dengan program-program sebelumnya untuk mengetahui gap atau kekosongan. Ini adalah cara untuk menilai apakah tujuan yang ditetapkan dalam proyek tersebut akan mengisi kebutuhan yang belum terjangkau oleh program-program yang ada. Kemudian, plan operation dengan menentukan target dari skala kecil, dengan memulai dari target kecil dan berkembang secara bertahap, maka review ini menunjukkan pendekatan perorganisasian yang adaptif. Pada langkah keempat, review akan meluncurkan program yang sudah terencana. Kemudian, program tersebut harus dievaluasi melalui feedback untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, proses pengumpulan feedback dan evaluasi kinerja program sangat penting dalam memonitor hasil dan memastikan bahwa tujuan proyek tercapai dengan baik. Selanjutnya ada analisis kelebihan dan kekurangan struktur organisasi review. Yang pertama ada kelebihan, yaitu ada spesialisasi. Setiap divisi memiliki keahlian khusus, memungkinkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua ada koordinasi dalam divisi. Anggota dalam satu divisi dapat bekerja sama lebih efektif karena mereka memiliki tujuan dan fokus yang sama. Yang ketiga ada konsistensi operasional. Struktur ini mendukung standarisasi proses untuk masing-masing fungsi. Kemudian ada kekurangannya yaitu komunikasi antar divisi. Koordinasi antar divisi bisa menjadi tantangan, terutama jika ada program yang melibatkan beberapa divisi, misalnya antara enrollment dan B2C operation. Nah, yang kedua, fokus yang tersegmentasi. Setiap divisi mungkin terlalu fokus pada tujuan mereka sendiri, sehingga mengurangi pemahaman tentang tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya itu hasil wawancara. Repoyo adalah platform upskilling yang didirikan pada tahun 2019 oleh Matteo Suto, seorang profesional berpengalaman di bidang digital marketing dan produk. Berbekal visi dan passion di bidang pendidikan, Repoyo bertujuan memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan soft skill dan hard skill mereka. Struktur organisasi Repoyo dipimpin oleh CEO atau founder dengan divisi-divisi yang berfokus pada bidang masing-masing, seperti B2B untuk pelatihan korporasi, B2C untuk program kelas seperti full stack digital marketing, data analytics, software engineering, dan AI academy, serta divisi untuk pendaftaran siswa dan manajemen internal. Nah, untuk menghadapi tantangan, Revoyu selalu melakukan riset, mengevaluasi kebutuhan pasar, dan meluncurkan program secara bertahap dengan target kecil sebelum memperbesar skala. Feedback dari peserta juga dijadikan dasar untuk perbaikan program ke depannya. Dalam komunikasi dan kerjasama tim, Revoyu menerapkan budaya kerja berbasis Revoyu Culture, yang meliputi kindness, berkomunikasi dengan hormat dan ramah, hackness standar, bekerja maksimal, radical candor, terbuka terhadap umpan balik secara konstruktif, dan passion, bekerja dengan semangat dan sikap positif. Kombinasi inovasi, evaluasi, dan budaya kerja ini mendukung Revoyu untuk tetap berkembang dan berkontribusi di bidang pendidikan. Sekian pemaparan hasil wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.